Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video pembelajaran informatika kelas 10. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang 3 elemen sistem komputer, di mana kita sudah membahasnya untuk kategori yang pertama, yaitu hardware. Kali ini Ibu akan membahas mengenai kategori kedua atau elemen yang kedua, yaitu tentang perangkat lunak atau software. Namun, sebelum masuk ke perangkat lunak, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai data, informasi, dan siklus informasi. Apa itu data? Data adalah fakta yang ditulis dalam bentuk catatan atau direkam ke dalam berbagai bentuk media. Artinya, data ini sifatnya masih mentah. Sedangkan informasi adalah data yang diolah, dibentuk, atau dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu. Jadi informasi ini adalah data yang sudah diolah. Ya. Nah, bagaimana dengan siklus informasi? Siklus informasi itu bisa digambarkan seperti ini. Data diinputkan, kemudian diproses, kemudian di-output berupa informasi, dan sebuah informasi bisa kembali lagi menjadi sebuah data karena adanya feedback atau hubungan timbal balik. Bagaimanakah ilustrasinya atau contohnya? Contohnya seperti ini. Jika ada seorang wartawan ingin mewawancarai narasumber. Ketika narasumber mengeluarkan opini-opininya, opini ini akan dicatat oleh seorang wartawannya. Kemudian catatan yang dicatat oleh wartawan itu merupakan data. Kemudian diproses untuk naik ke editor. Di editor itu disunting lagi statement-statementnya. Setelah disunting lagi, kemudian outputnya dan sudah jadi layak cetak, keluar berupa informasi. Nah, sebuah informasi itu bisa kembali lagi menjadi sebuah data karena adanya feedback. Contohnya seperti apa? Jika informasi yang dikeluarkan ternyata mendapat bantahan-bantahan dari narasumber yang lain, maka dia bisa dikoreksi, bisa menjadi sebuah data mentah lagi. Sehingga informasi ini kembali lagi menjadi sebuah data yang mentah, bisa diinput, bisa diproses kembali. Begitu seterusnya. Itu adalah siklus informasi. Nah, sekarang data, informasi, siklus informasi itu sangat membentukkan yang namanya perangkat lunak atau software. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak adalah sebuah data yang diformat dan disimpan secara digital. Di dalamnya ada program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Sehingga fungsi dari perangkat lunak ini sebagai sarana interaksi yang menjembatani dan menghubungkan kita atau user atau pengguna dengan perangkat keras. Ada 4 kategori dari perangkat lunak. Yang pertama itu ada sistem operasi. Sistem operasi itu adalah sebuah program utama dan program low level yang mengatur operasi dasar komputer. Nah, kumpulan program yang ada di dalam sistem operasi itu menyediakan layanan kontrol terhadap sumber daya komputer. Apa itu sumber daya komputer? Ini sudah kita bahas minggu lalu. Contohnya apa? Sumber daya komputer itu contohnya bisa printer, bisa mouse, bisa keyboard, bisa scanner, dan lain sebagainya. Ya, itu untuk sistem sumber daya komputer. Kemudian bahasa pemrograman. Yang disebut dengan bahasa pemrograman yaitu instruksi dan aturan yang tertuang dalam bentuk kode-kode yang diberikan pada komputer untuk melaksanakan suatu tugas. Jadi bisa dimengerti oleh manusia yang mempergunakan bahasa pemrograman. Nah, kemudian berdasarkan levelnya, bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada low level language, ada middle level language, dan high level language. Kemudian yang berikutnya, aplikasi. Aplikasi atau application adalah subkelas dari perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Seperti apa sih Bu aplikasi yang kamu download di Android itu aplikasi? Apakah misalnya
aplikasi penyunting video, aplikasi misalnya media sosial. Nah, itu masuk ke dalam kategori aplikasi. Kemudian yang terakhir program utility. Program utility ini merupakan program tambahan atau perangkat lunak tambahan yang ditujukan untuk melengkapi kinerja sistem operasi agar juga meningkatkan kinerja komputernya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Tadi dibahas itu ada sistem operasi ya, yang pertama ya. Nah, sistem operasi yang sekarang ini banyak dipergunakan, ada yang berbasis Microsoft, dengan contohnya Windows 7, 8, 10 ya. Ada sistem operasi berbasis Linux, yang kalau kalian sering lihat ini logonya itu seperti penguin. Ada contohnya ya, serinya ada SUSE, ada Ubuntu, ada Debian, ada Red Hat, ada Mandrake, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi sistem operasi dengan basis Macintosh. Nah, kalau yang Macintosh, ini biasanya sistem operasinya untuk laptop-laptop yang ada gambar Apple-nya. Artinya hanya untuk keluaran Apple. Nah, contoh-contohnya, salah satu contohnya adalah dari sistem operasi Macintosh adalah Leopard. Kemudian contoh dari bahasa pemrograman, ada PHP, bukan pemberi harapan palsu ya. Ada Visual Basic, ada Python, ada Pascal, ada C++. Atau misalnya kalau di Android kalian pernah lihat logo cangkir kopi panas ya, yang ada uapnya itu disebut dengan Java ya. Kemudian untuk aplikasi ada lagi Microsoft Office contohnya untuk aplikasi perkantoran. Untuk menggambar ada mempergunakan CorelDRAW, Photoshop, dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan contoh untuk utility atau software pembantu ada WinZip atau WinRAR yang gambarnya ada di depan ya, yang seperti buku pakai ikat pinggang. Fungsi dari WinZip, WinRAR ini adalah untuk memperkecil ukuran file. Misal filenya ternyata 12 GB, di WinRAR nih mengecil jadi misalnya cuma 5 GB misalnya. Kemudian ada lagi antivirus, ada Winamp, Adobe Reader, GOM Player untuk melihat video, Windows Media Player, dan lain-lain. Nah, ini adalah elemen yang kedua untuk sistem komputer. Nah, sedangkan elemen yang ketiga yaitu brainware. Brainware ini adalah pengguna, orang yang mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Nah, penggunanya itu kategorinya juga ada banyak. Ada orang yang pekerjaannya membuat program misalnya. Berarti orang tersebut disebut dengan programmer. Ada orang yang bertugas mengelola sebuah jaringan komputer misalnya. Nah, berarti orang tersebut disebut dengan administrator. Atau ada orang yang tugasnya melayani dan menjalankan sistem. Jadi hanya melayani aja misalnya. Itu disebut dengan operator. Atau ada lagi orang yang fungsinya menganalisa sistem. Itu disebut dengan sistem analis. Nah, ini adalah 3 elemen sistem komputer yang sudah Ibu bahas dari minggu yang lalu hingga elemen sistem komputer yang ketiga ini sampai dengan brainware. Mudah-mudahan dari penjelasan Ibu ini kalian dapat memahami dan bisa dicerna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.